pasca debat kemarin ketika misalnya Pak Anies dianggap menyerang pribadi Pak Prabowo, kemudian ada anggapan gini, loh Pak Anies itu kan ibaratnya seperti putra politiknya Pak Prabowo, kemudian ketika di DKI kemudian kemarin didukung Pak Prabowo habis-habisan, sekarang kemudian jadi rivalnya Pak Prabowo dan kemudian dianggap menyerang pribadi Pak Prabowo, itu gimana tuh? Menurut saya terlalu jauh penilaiannya. Prabowo juga nggak perlu seperti itu menilai sebenarnya. Karena Anies maju itu sendiri bukan karena Prabowo sendiri, itu pengaruh dari ada Mardhani, ada Sandi yang menyiapkan beliau. Pada saat itu juga kita tahu Anies maju itu disiapkan oleh yang namanya ayahnya Erwin, Pak Aksa Mahmud. Ketika di Sunda Kelapa dan sebagainya belakangan. Dan itu udah dijawab sekarang di media. Ya kebenarannya. Siapa yang mengantarkan beliau. Jadi nggak ada lah bab kayak begitu. Sekarang ini faktanya sekarang sudah bertarung dalam pilpres. Bukan jasa siapa dan jasa siapa. Sekarang bagaimana tampilkan kepada publik bahwa ia layak untuk menjadi Presiden Indonesia 2024. Dan rakyat akan melihat dari cara dialog, cara berbicara, cara menyelesaikan masalah. Tapi di sini kalau bisa diusahakan demokrasi ini berjalan tegak lurus yang baik lah. Jangan sampai asik sibukannya hanya memikirkan paslonnya sendiri. Apalagi dia itu adalah masih menjabat. Kan jadi dualisme. Pak Mahfud juga masih menjabat, si ini masih menjabat. Nah itu. Pasca debat, itu kan kemudian ada kalimat yang kemudian disampaikan Capres 02 yang secara etis kurang. Ya, dianggap seperti itu ya. Gimana tuh, Bib? Itu akankah kemudian berujung pelaporan balik dari Timnas Amin atau dibiarin aja? Buat kita, buat Amin hal-hal kayak begitu kita anggap rakyat yang akan menilai. Meskipun kalimatnya agak kasar ya? Iyalah. Banyak hal yang kasar yang keluar di publik setelah pasca debat. Yang buat kita biasa-biasa saja. Rakyat kan tahu roh kalimat yang enak didengar dan kalimat emosional yang tidak baik dari seorang pemimpin. Rakyat akan memilai. Netizen itu sendiri yang akan nanti bersikap. Kenapa sekarang progres Anies kelihatan nampak reborn, naik begitu set, dan berbanding lurus juga dengan partai-partai yang bersamanya. Ya itu sebuah situasi yang pasti akan berhadapan di ujung pada waktu persiapan 14 Februari ini. Tinggal nggak sampai 30 hari loh. Iya, karena kalau kita bicara soal waktu, debat aja udah tinggal 2 kali lagi. Yeah. Kurang lebih sekitar 3 minggu lagi kita akan masuk ke Pilpres begitu. Ini Habib sendiri ngeliat kesiapan dari Pak Anies, Caimin, itu gimana? Kalau buat Amin, itu tidak ada beban. Tidak ada beban ya? Ya, karena mereka intinya siap untuk menang. Kalau ini yang mempertahankan untuk seakan-akan yang berkuasa dan untuk menang, ini kan yang nggak gampang, nggak mudah. Prinsipnya resourcesnya bukan gampang untuk menang ini. Tapi rakyat kok bahu-membahu. Bayangkan aja, relawan itu hampir 10.000 relawan lembaganya. Hampir 1.000 relawan. Bayangkan saja. Meskipun artinya, kemarin ada relawan yang gabung ke 02, nggak apa-apa ya? Kalau saya melihat itu tidak murni. Itu modifikasi. Nah, apa ini modif? Bisa jadi disiapkan, dirancang kayak begitu. Ada juga PKS yang pindah langsung ke Prabowo. Padahal bukan ada struktur itu. Gitu ada. Jadi kalau saya melihat semakin dekat di pemilu 2024 titik 14 Februari orang akan berusaha sedemikian rupa cara-cara apapun untuk menarik hati rakyat.